Pada hari ini saya diberikan tajuk filosofi pendidikan, gitu ya. Jadi filosofi pendidikan atau filosofi edukasi? Ya kan, nggak ada bedanya. Oke, teman-teman, karena ini mahasiswa baru yang banyak datang ya Mas Raffles ya. Saya akan mulai dengan sedikit pemahaman saya akan apa yang teman-teman akan hadapi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Saya belum pernah jadi mahasiswa teknik sipil. Saya adalah lulusan teknik mesin ITB. Kemudian saya mengambil gelar F2 S3 di Departemen Fisika di luar negeri di Taiwan. Kemudian karir akademik saya itu lompat-lompat dari matematik, kemudian ilmu bumi, dan sekarang saya di teknik kimia. Tapi saya berada di dalam fakultas yang berdekatan dengan teknik sipil, dan dalam pekerjaan riset sehari-hari juga banyak bersinggungan dengan teknik sipil. Nah, jadi dunia ini, teman-teman, adalah dunia yang sangat berbeda dengan dunia pada waktu saya kuliah. Waktu saya kuliah dulu, saya kira-kira bisa memprediksi 4 tahun, waktu saya duduk di posisi teman-teman, 4 tahun yang akan datang itu dunia akan seperti apa. Karena nggak terlalu banyak bedanya. Setidaknya tidak sebanyak sekarang bedanya gitu ya. Nah, saya ingin mulai dengan mungkin memberikan pandangan buat teman-teman bahwa yang teman-teman lakukan di sini adalah sebuah ikhtiar investasi. Dulu orang belajar itu nggak bayar. Dulu orang belajar itu dengan ngikutin orang sebagai apprentice gitu ya. Kalau lihat film silat zaman dulu gitu ya, nyari suhu gitu di depan, kemudian dia ikut bantuin, kemudian akhirnya dia jadi suhu sendiri. Nah sekarang teman-teman bukan hanya gratis tapi bayar. Dan bukan hanya bayar dengan uang, tapi teman-teman juga bayar dengan waktu. Sekarang pertanyaannya, apakah dunia yang teman-teman akan hadapi 4 tahun, provided that you graduate in 4 years, akan sama dengan apa yang teman-teman hadapi di dalam kelas? Jawabannya belum tentu. Sekarang mungkin marak teman-teman dengar narasi tentang Industrial Revolution 4.0. Jadi yang menjadi kriteria atau karakteristik dari Industri 4.0 adalah bergabungnya dunia virtual, dunia digital, dan dunia fisikal atau biologikal gitu ya. Pada waktu mesin uap ditemukan di Inggris, semua cara orang membuat barang itu berubah. Sektor industri semuanya berubah. Nah, ketika orang membuat listrik pun berubah. Orang membuat internet pun berubah. Pada waktu mesin uap diciptakan, sampai pada waktu listrik ditemukan, itu jaraknya sekitar 300 tahun, mungkin 400. Bahkan sekarang di pedalaman Indonesia masih ada yang industri 1.0 gitu. Pada waktu listrik ditemukan sampai pada waktu internet ditemukan, itu jaraknya cuma 10 tahun, kurang lebih. Jadi ada satu order of magnitude speed up, gitu ya. Bagaimana dunia berubah. Yang berbahaya adalah ketidakpahaman kita akan 4.0. Bukan seperti yang saya gambarkan sebagai amalgamasi dari virtual fisikal, tapi berapa cepat dunia berubah. Jadi sekarang, 1 tahun itu adalah perubahan yang sangat besar. Teman-teman menginvestasikan 4 tahun. Apakah dunia 4 tahun itu akan sama? Jawabannya nggak akan sama. Kalau teman-teman lihat dari ranking 10 besar perusahaan-perusahaan yang dominan di dunia, itu akan sangat fluid, akan sangat cair gitu. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, lain kayak zaman dulu. Ada Coca-Cola, Nokia, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, karakteristik dari Industri 4.0 yang paling mencolok adalah interdisiplinaritas. Oke. Teman-teman tahun pertama mungkin akan belajar lagi matematik, akan belajar lagi fisika, betul nggak? Betul kan? Mungkin seperti waktu SMA sedikit, untuk menyeragamkan. Setidaknya ini yang saya hadapi di ITB dulu. Saya nggak tahu kalau Trisakti lebih bagus atau enggak. Gitu. Lebih bagus ya? Kan rektornya dari ITB. Nah, tahun kedua teman-teman akan temukan mungkin konstruksi, mungkin hidrolika, mungkin fluid mechanics, mungkin elastisitas, hal-hal seperti itu, standar.
engineering tahun kedua. Nah, tahun ketiga makin interdisipliner. Mungkin teman-teman akan temui tata kota, lingkungan, drainase, dan tahun keempat makin interdisipliner lagi. Mungkin ilmu-ilmu sosial akan masuk di situ. Nah, itu yang akan teman-teman hadapi. Teman-teman akan hadapi di tahun pertama masalah-masalah yang sifatnya kompleks. Complicated, tapi tidak kompleks gitu ya. Bagaimana memecahkan masalah integral, bagaimana memecahkan masalah interaksi gaya-gaya. Ada cara-cara yang sudah teman-teman hadapi di SMA, kemudian teman-teman aplikasikan itu, mungkin strukturnya makin ruwet, tapi teman-teman tahu bahwa setiap persoalan yang diberikan itu pasti ada jawabannya. Ketika teman-teman pergi ke tahun kedua, begitu bertemu dengan mekanika fluida, teman-teman akan gabungkan matematika dengan fisika. Teman-teman akan gabungkan fisika dengan mungkin kimia. Gitu kan? Karena fluid mekanik seperti itu. Dan demikian juga dengan hidrolika dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman masuk ke tahun keempat, mekanika fluida dengan hidrolika akan bergabung untuk memahami tata kota, untuk memahami drainase. Jadi itu yang teman-teman akan hadapi nanti. Nah, ketika teman-teman lulus nanti, diharapkan bukan teman-teman akan mengerti drainase, tata kota, dan lain sebagainya, atau setidaknya bukan hanya. Tapi teman-teman akan terbiasa untuk berpikir secara interdisipliner. Karena teman-teman sudah mulai menggabungkan dari matematik ke fisik ke mekanika fluida. Dari mekanika fluida ke drainase, hidrolika, ke tata kota, ke hal-hal yang lain. Itu keberhasilan teman-teman untuk sukses di dunia yang sangat volatil seperti ini, itu sangat bergantung kepada kemampuan teman-teman untuk menangkap hal-hal baru dan mengintegrasikannya dalam pohon pengetahuan yang teman-teman sudah tumbuhkan selama 4 tahun atau mungkin 5 tahun. Gitu ya. Nah, yang saya mau bagikan di bab kedua adalah makna hadir teman-teman setelah lulus nanti. Banyak orang berkata bahwa pendidikan tinggi adalah tempat untuk membuat kita bisa dapat kerja. Saya dulu berpikiran seperti itu. IPK saya jelek, nggak dapat kerja tentu. Akhirnya saya sekolah lagi, gitu kan. Tapi ketika saya di Inggris, saya pergi ke auditorium di sana, saya pergi ke aula di sana, saya pergi ke Oxford. Di Oxford, yang nanti Pak Fauzan kan akan datang ya. Pak Fauzan itu di Oxford dan dia senior saya di ITB dan di UK. Kalau teman-teman pergi ke Trinity College atau ke college-college yang mirip-mirip di Harry Potter gitu ya, aulanya itu didesain sedemikian hingga orang duduk berhadap-hadapan. Gitu. Adversarial system. Nah, kalau teman-teman pergi ke Westminster, gedung parlemen di Inggris, pun layout dari parlemen mirip-mirip seperti itu. Kubu partai kanan ada di kanan, partai kiri ada di kiri gitu ya. Jadi satu yang saya dapati di Inggris adalah bahwa universitas itu adalah mikrokosme dari negara itu sendiri. Di situ. Ide-ide yang akan diuji di parlemen berbantah-bantahan antar partai itu seyogianya diadakan di universitas dulu. Nah, itulah poinnya universitas. Nah, Indonesia sekarang punya masalah. Jelas-jelas punya masalah. 2-3 hari terakhir itu adalah semacam simptomatik dari masalah itu. Nah, saya mau bagikan sedikit pemahaman saya tentang apa yang terjadi. Kemudian saya mau coba diagnosa apa yang teman-teman mungkin bisa lakukan. Seperti itu. Di antara beberapa gaya-gaya yang mengatur, gaya tahu ya, force. Di antara beberapa gaya-gaya yang mengatur perilaku manusia dan yang mengatur interaksi antar manusia adalah faktor ekonomi, kemiskinan. Itu bisa membuat orang bermigrasi dari satu kota ke kota lain. Faktor ketimpangan gender misalnya. Itu juga bisa membuat orang bertindak sedemikian rupa. Nah, di antara gaya-gaya yang berkontribusi akan tindak tanduk manusia, satu yang paling dominan saya duga di tahun 2024 sampai ke depan adalah geopolitik.
Karena dua hal. Satu, adanya keterbatasan sumber daya alam. Kalau tidak terbatas, nggak perlu orang mikirin tentang Indonesia yang pegang 50% cadangan sumber daya panas bumi, nikel, dan lain sebagainya. Karena keterbatasan itulah, maka Indonesia akan semakin signifikan dan dipengaruhi oleh geopolitik. Yang kedua adalah ketiadaan moral absolut. Sekarang pertanyaannya begini, mungkin teman-teman tahun pertama masih belum bisa berpikir. Tapi coba bayangkan bersama-sama dengan saya. Kalau misalnya Amerika membangun pangkalan militer di Pulau Natuna. Laut Cina Selatan ada di sampingnya persis. Oke, Cina akan sangat terganggu di situ. Kalau Cina buat pangkalan militer di Pulau Sumbawa, Australia akan sangat terganggu di situ. Pertanyaannya bukanlah apakah negara-negara besar di luar itu akan turut campur akan masalah internal Indonesia. Pertanyaannya adalah mengapa tidak? Toh tidak ada moralitas yang binding yang membuat Xi Jinping atau Putin tidak melakukan apa yang etis atau tidak. Toh ini sangat penting buat kehidupan negaranya. Jadi teman-teman harus sadar bahwa itu adalah dunia yang menunggu teman-teman setelah lulus nanti. Interdisipliner, fast changing, dan geopolitically very volatile. Nah seperti itu. Trisakti itu dibangun di atas keresahan Soekarno, Bung Karno. And thus the name Trisakti. Untuk berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berbudaya. Itu adalah ejawantah dari keresahan kolonialisme yang juga faktor geopolitik di situ. Bung Karno mengingatkan kepada kita ada tergerusnya kebudayaan Indonesia yang termanifestasi dari tindak tanduk manusia Indonesia dan moralitasnya. Saya kasih contoh seperti apa yang dimaksud Bung Karno. Bukan hanya ketika kolonialisme itu berakhir, tidak ada orang berkulit putih yang berada di jajaran pimpinan. Yang ada adalah hierarki, di mana kita selalu menempati posisi terbawah di alam pikir kita. Kemanapun kita pergi, kita tidak lepas dari feeling inferior akan negara-negara asing. Saya bukan berpikir tentang mereka badannya lebih besar segala macam. Saya berpikir bahwa mereka selalu dijadikan kiblat ilmu pengetahuan. Itu poinnya. Kita selalu dengar narasi bahwa kita negara besar. Selalu dengar itu. Bahkan dari orang-orang yang berkuasa. Selalu dipikir kita negara besar. Dan ketika kita dengar itu, ngomongnya selalu ke dalam. Ke kita. Sebagai pelajar, sebagai makhluk sipil. Sipil dalam arti sivil, bukan teknik sipil gitu ya. Kita negara besar. Oke. Tapi orang itu adalah tindak tanduknya, bukan perkataannya. Orang adalah perilakunya, bukan apa yang diucapkan di mulutnya. Misalnya ketika ada World Water Forum. Kemarin saya ngobrol dengan Dirjen Kebudayaan Pak Hilmar Farid. Beliau mengatakan seperti ini. Ketika ada World Water Forum. Pernah ada yang dengar? Anak teknik sipil harus mendengar ini. World Water Forum. Siapa yang diundang sebagai pembicara utama? Elon Musk. Apa yang dia tahu tentang water? Kalian tahu teman-teman ada yang dari Bali di sini? Oh Mas, namanya siapa Mas? Mas Gede Bali. Gede Gali. Oke. Mas tahu Subak? Oke. Dan tahu bahwa Subak itu adalah sistem irigasi. Silakan duduk Mas, terima kasih. Maka tepat sekali Mas ambil jurusan teknik sipil. Kenapa nggak ada yang bicara tentang Subak di World Water Forum? Itu adalah wisdom lokal
Teman-teman tahu bahwa sebelum dunia tempat saya mengajar dulu di Imperial College di London, itu ada di teknik ilmu kebumian. Dunia itu mau tahu tentang karakter batu-batuan, teman-teman juga akan hadapi nanti. Mungkin kalau tertarik, mungkin di tahun keempat ada pilihan elektif ya, kalau yang tertarik dengan geologi. Kalau teman-teman mau tahu tentang konstruksi batu-batuan, karakter batu-batuan, itu teman-teman kirim sampel ke UK. Di situ akan dibedah lewat X-ray, dicari porositasnya, diteliti permeabilitasnya dan lain sebagainya. Jadi di UK waktu saya kerja di situ, di London waktu saya kerja di situ, itu penuh dengan sampel batu-batuan dan beberapa diantaranya khas dari Indonesia. Luar negeri itu selalu meneliti Indonesia, selalu meneliti tanahnya, meneliti lautnya. Teman-teman tahu nggak, sebelum dunia tahu tentang ilmu-ilmu tektonik, masyarakat di pesisiran selatan Jawa itu sudah tahu caranya hidup dengan gunung berapi. Sudah tahu caranya hidup dengan ketidakpastian. Seperti itu. Sebelum kapal pesiar, bukan pesiar, mohon maaf, kapal ekspedisi ilmu pengetahuan Lusiat dan Monsun hadir untuk meneliti jalur tektonik antara Laut Selatan dengan Gunung Merapi. Orang Yogyakarta udah tahu bahwa ada hubungan antara Nyai Roro Kidul dengan penunggu Gunung Merapi. Dia sudah tahu kalau yang satu bergempa, yang lain pasti ikut turun. Dan dunia tahu itu beratus-ratus tahun kemudian. Tapi kita tidak pernah membawa mengejawantahkan ini di level internasional. Lalu dengan apa kita membuktikan kita negara besar di level internasional? Pertanyaannya, adakah kita hanya sebatas sumber daya alam di mana kita berpijak? Geotermal yang banyak itu. Kalau Indonesia besok hilang, Mas Gali besok hilang, adakah yang kehilangan? Kalau yang dihilangkan hanya sumber dayanya, kita bukan negara besar, setidaknya belum negara besar. Benedict Anderson punya konsep tentang bangsa. Benedict Anderson adalah seorang guru besar di Cornell University. Bangsa adalah sesuatu komunitas yang diikat lewat imajinasi. Imajinasi itu diteruskan dari turun-temurun lewat literatur. Setiap bangsa yang besar punya identitas kuat yang lahir dari literaturnya. Permasalahannya, Indonesia itu dirampas literaturnya dan akibatnya tidak mengerti tentang identitas kolektifnya. Orang Jawa mungkin paham tentang orang Jawa, tapi secara kolektif kita tidak tahu. Karena kita tidak punya literatur yang mengikat. Saya kasih contoh, literatur ini bukan cerita dongeng yang kemudian jadi, oh identitas saya seperti Spider-Man gitu. Bukan seperti itu ya. Di Jerman, karya literatur terbesarnya adalah Faust. Itu adalah tulisan dari Wolfgang Goethe. Ada Goethe Institute ya. Faust itu adalah cerita panjang tentang interaksi antara setan dengan manusia dengan raja. Beratus-ratus tahun setelah Faust ditulis, seorang direktur keuangan dari bank Jerman bersitegang dengan Angela Merkel pada waktu itu. Bersitegang dengan European Central Bank. Karena mereka pakai uang yang sama, euro. Dan European Central Bank ingin cetak duit terus. Gitu ya. Jens Weidmann mencoba melawan itu dengan narasi yang diambil dari Faust, dari mitologi Faust. Dia bilang pada waktu itu, sang setan Mephistopheles mencoba merayu sang raja untuk menciptakan uang kertas. Yang saya mau ilustrasikan di sini adalah literatur seperti itu yang saya maksud, yang mengikat dan punya efikasi praktis ketika negara dihadapi oleh hal-hal yang sulit. Ketika ada pandemi, ketika ada kerusuhan, kemana kita harus berkaca melihat identitas kita. Apakah yang akan seorang super Indonesia itu lakukan? Itu dari literatur. Karena literatur itu diturunkan turun-temurun lewat cerita. Orang India punya Mahabharata dan lain sebagainya. Indonesia punya sebuah dokumen yang 1,5 kali lipat lebih panjang dari Mahabharata. Ada yang tahu namanya? Nggak ada yang tahu. Padahal secara literatur,
sangat jauh lebih panjang dari Mahabharata, secara kompleksitas sangat jauh. Ada cerita kepahlawanan di situ, ada cerita tentang bumi dijadikan. Ada orang Bugis di sini? Siap, Mbak, namanya siapa? Samantha. Tahu kitab apa yang saya maksud? Karena ini kitab orang Bugis. Oke, silahkan duduk. Namanya La Galigo. Cerita kepahlawan Ila Galigo, anak dari Saweri Gading. Di situ diceritakan tentang penciptaan bumi, tentang apa yang membentuk etos dari masyarakat Bugis. Dari mana kita mau tahu tentang La Galigo? Di Belanda. Dari mana kita mau tahu tentang antroposen, ilmu-ilmu bumi yang menjadi landasan orang Yogyakarta untuk melakukan ritualnya? Di Inggris. Batunya ada di Scotland. Itu teman-teman yang saya maksud. Itulah permasalahan Indonesia. Indonesia harus memberikan narasi ke depan untuk membuatnya relevan di geopolitik. Untuk membuatnya relevan untuk terbebas dari keresahan Bung Karno, kolonialisme. Punya narasi baru. Ada negara-negara yang bekas jajahan seperti India. Tapi mereka berkutat dengan keresahan itu dan keluar dengan, setidaknya mencoba untuk keluar dengan narasi baru. Bahwa matematik itu asalnya dari India. Bahwa India adalah repositori agama-agama dunia. Kalau India berhenti besok, hilang dari planet, dunia akan kehilangan bukan sumber daya alam. Dunia akan kehilangan 70% agamanya. Kecuali yang Abrahamik. Dunia akan kehilangan angka 0 di dalam matematik. Teman-teman tidak akan bisa melakukan kalkulus. Arabic numeral di zaman kekhalifahan Abbasiyah pada waktu itu sebagai landasan golden age dari keislaman. Itu dari India. Maka dia pergi ke luar angkasa. Dia mau klaim bukan hanya ada CEO berdarahkan India di luar negeri, tapi dia mau klaim bahwa kiblat pengetahuan adalah India. Kita tidak punya narasi itu. Kita hanya bisa ngomong ke orang dalam bahwa kita negara yang besar. Negara yang besar bukan narasi yang komplit. Negara yang besar, terus narasi itu adalah landasan kita berpijak. Dan akhirnya bertindak. Negara besar itu bukan alasan kita bertindak. Negara besar, so what? So what? Nah, saya di sini ingin menawarkan sesuatu untuk teman-teman pikirkan. Kita bisa pakai lumbung nasional, lumbung internasional, poros maritim, oke. Tapi narasi itu tidak dibuat dalam satu malam. Narasi yang kuat itu mengikat seluruh insan bangsa, sampai mati pun untuk narasi itu dia mau. Dan itu nggak bisa dibuat dalam semalam. Itu harus lahir dari identitas. Nah, beberapa yang saya coba lakukan di Indonesia ini adalah untuk mengeluarkan dari dalam tanah identitas Indonesia yang punya signifikansi di mata internasional. Dan saya seorang ilmuwan. Bahwa di Indonesia itu adalah laboratorium baru dunia yang membuatnya bukan hanya punya landasan untuk merawat lingkungan hidup bumi, tapi landasan moral juga dari kebudayaannya. Gitu. Alam takambang, jadi ada orang bilang jadi guru. Sebelum fenomenologi, Heidegger, hermeneutics, Indonesia sudah punya ilmu itu. Cuman teman-teman gak anggap itu penting. Alam takambang jadi guru. Kita harus melek akan potensi kita sebagai negara. Bukan karena kita tempat di mana nikel itu banyak ditemukan. Kita adalah tempat di mana ilmu-ilmu baru itu ditemukan. Saya sudah bilang tadi dari ilmu bumi. Teman-teman tahu di Pulau Satonde, di sekitaran Bima di Pulau Sumbawa. Itu adalah formasi karang atol yang sangat luar biasa, di mana bioorganisme prehistorik yang sudah hilang 6 juta tahun yang lalu,
Itu ditemukan kembali di situ. Nggak ada lagi di dunia. Obat-obatan baru, makanan baru, anti kanker, itu akan lahir dari alga-alga yang hidup di sekitaran karang atol. Siapa yang meneliti tentang itu? Luar negeri, bukan kita. Nah, Bung Karno bilang, untuk mengatasi kolonialisme itu, teman-teman harus punya dua hal. Yang satu adalah ilmu pengetahuan, yang satu adalah kebudayaan. Trisakti punya sejarah yang kuat, maka tindak tanduknya pun sangat relevan. Di mana-mana orang melihat kepemimpinan dari Trisakti. Itu karena dua hal, melek sains dan melek budaya. Sains lahir dari universitas, dari ruang kelas, dari tindakan ajar mengajar. Universitas lahir dari mana? Apakah universitas tertua di dunia? Bosnia, Bolonya, hampir, tapi bukan. Bolonya yang kedua. Di Maroko, Alves. Tadinya masjid. Bolonya sekitar 1000-an, ini lebih tua lagi. Bolonya tadinya apa? Biara, monasteri. Akar dari ilmu pengetahuan itu adalah spiritualitas. Jangan lupakan itu. Maka Bung Karno bilang harus ada kebudayaan yang juga adalah ejawantah dari spiritualitas. Budaya adalah pola yang diteruskan turun-temurun yang merupakan manifestasi dari spiritualitas sebuah bangsa. Sebelum Anda bisa melakukan mekanika fluida, sebelum Anda bisa melakukan hidrolika, sebelum Anda bisa melakukan apapun yang bisa diteliti di dalam laboratorium, teman-teman harus tahu bahwa mempelajari alam semesta adalah itikat yang baik, adalah ikhtiar yang mulia. Betul? Statement itu bukan statement scientific. Statement itu adalah statement spiritual. Ketika teman-teman menggunakan ilmu teman-teman untuk mengatasi ketimpangan sosial, membuat akses air minum buat orang yang tertindas di daerah-daerah. Etos yang teman-teman jadikan landasan untuk tindakan itu bukan etos saintifik, itu etos spiritual. Ketika teman-teman menggunakan ilmu teman-teman untuk mengatasi permasalahan global di bidang lingkungan hidup, itu bukan statement spiritual. Itu bukan statement saintifik, mohon maaf. Itu statement spiritual. Saya mau tawarkan sebuah narasi baru bahwa Indonesia punya tanggung jawab. Bukan hanya besar, tapi punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu lahir dari kebudayaan kita. Dari Lagaligo, dari Sabalong sama Lewa, dari Alam Takambang jadi guru. Dari teman-teman. Jadi teman-teman yang berada di Jakarta sekarang, jangan lupakan dari mana teman-teman berasal. Jangan lupakan sejarah dari mana nenek moyang teman-teman berasal. Nah, saya di negara Anglo-Amerikan, semua yang ngajar di bidang S1 dipanggil profesor. Hai, Profesor Bagus, Profesor Fauzan, atau apa gitu. Teman tahu arti kata profesor apa? Apa kata dasar dari profesor? To profess. Di Inggris, di dunia kolokial, itu akan dibilang, oh, okay, I'm a professor. Alright, what do you profess? Profess itu artinya meneriakkan dengan lantang. To profess. Meneriakkan dengan lantang. Mengakui dengan lantang. Mengakui apa? Apapun itu, bahkan yang kontroversial. Jadi seorang profesor itu berhak untuk mengemukakan apa saja pendapatnya di dalam lingkup universitas, dilindungi hak-haknya. Karena dia adalah seorang profesor, dia orang yang profes, dibayar untuk profes. Maka ada tenorship buat Bapak Ibu sesama pengajar di sini. Edukasi, filosofinya, itu ada banyak yang ditawarkan. Ada dua akar kata Latin dari edukasi. Satu educare, yang kedua educere. Educare
itu artinya menurunkan dari atas ke bawah, menjiplak gitu ya. Sebenarnya to teach itu educare sebenarnya, to teach, to present gitu ya. Untuk membuat imprint dari bapak kepada anak. Dilihatin nih caranya begini. Caranya adalah dengan repetisi. Ini lo cara ngukur ini lo cara ngitung ini lo menyelesaikan masalah ini. Di drill dengan soal-soal supaya teman-teman bukan hanya tahu cara melakukan itu, tapi hafal sampai tidur pun tahu gitu. Itu educare. Nah teman-teman lakukan itu supaya dapat kerja dengan repetisi, latihan soal, tidur tengah malam atau bahkan tidak sama sekali gitu ya. Sampai lulus 4 tahun. Teman-teman lakukan itu. Tapi ada kata kedua arti dari educare, education, namanya educere. To bring out, untuk keluar from the darkness into the light. Bahwa tujuan pendidikan sebenarnya adalah untuk membuat manusia yang bisa mengkapitalisasi keacakan. Yang bisa melihat keacakan sebagai kesempatan. Yang akhirnya akan membawa keluar bangsa dari ketidaktahuan. Karena dia pribadi yang melihat terang dari gelap. Dan itu tidak diukur atau dilatih lewat repetisi. Hal seperti itu tidak dilatih dengan repetisi, dengan tidur tengah malam, tidak dengan itu. Itu dilatih untuk membuat, dengan cara membuat engkau, kata Menteri Pendidikan setelah Ki Hajar Dewantara Muhammad Syafi'i. To bring out the best in you as an individual, so you can bring the whole nation from the dark into the light. Itu butuh orang kritis, dan lebih jauh dari kritis dan pintar, berani. Berani untuk bertindak, berani untuk berpikir, liar dalam berpikir. Trisakti punya identitas itu, punya DNA itu. Makanya setiap ada kekacauan, mereka melihat ke Trisakti. Apa yang Trisakti lakukan? Saya ikut. Itu educere. Itu harus selalu ada. Dan saya mau tutup di bab terakhir dengan kalian. Indonesia emas kita dengar di mana-mana. Indonesia emas 2045. Mungkin 2055 kalau udah 2044 terus belum terjadi. Mungkin 2065. Ada banyak yang menyangka bahwa kita akan sampai di sana apapun emas itu akhirnya terlihat. Lepas dari kita mengasah diri kita, lepas dari kita membuat barang, enggak. Kalau teman-teman tidak melakukan sesuatu, tidak akan jadi emas. Kalau teman-teman tidak bikin produk, tidak akan ada produk. Satu yang saya mau bawa pesan adalah begini, Indonesia punya identitas kolektif yang sangat luar biasa. Oke? Gotong royong namanya. Ya, itu hal yang lahir dari dalam, sebuah identitas yang kita harus berbangga hati, karena negara lain nggak punya. Saya ambil contoh, di negara Anglo-American, mungkin Amerika gitu ya, bukan England. Budaya individualisme itulah yang melahirkan kapitalisme. Dari mana lahirnya individualisme? Dari etos protestanik, dari etos Calvinis. Baca bukunya Max Weber. Indonesia bukan seperti itu. Indonesia punya konsep gotong royong yang lahir dari dalam. Itulah yang membuat ternak sapi, kuda, Sumbawa itu terkenal. Karena etos Sabalong sama Lewanya tidak melihat ruang, tidak melihat kelas sosial. Sapinya itu punya rumput sebesar Pulau Sumbawa. Karena dia bisa masuk ke dalam pekarangan kepala desa. Dia bisa ke jalan-jalan, orang gak ganggu. Itu yang membuat itu terkenal. Itu lahir dari etos gotong royong. Permasalahannya sekarang, ketika penjajah pergi, kolonialisme itu diwariskan oleh orang sendiri. Teman-teman
dengar kata gotong royong, tapi dalam artian dengan pistol di kepala. Teman-teman harus berkorban demi orang lain. Itu artinya gotong royong. Teman-teman harus mengabdi untuk siapa? Apa slogan LPDP? Mengabdi untuk siapa? Negara. Sebenarnya nggak usah dikasih tahu juga udah tahu. Karena itu lahir dari natural. Tapi kalau ada pistol di kepala, ceritanya beda. Kalau yang ngomong bapak saya, Anda harus mengabdi untuk negara. Kalau yang ngomong pemuka agama saya, Anda harus mengabdi untuk negara. Mengabdi memperbudak sama kata dasarnya. Saya akan terima. Oh, enggak kok, enggak ada pistol di kepala. Oke. Misalnya teman-teman dapat kontrak LPDP. Kemudian teman-teman enggak mau mengabdi dengan kembali ke Indonesia. Apa yang terjadi? Disuruh balikin uang. Kalau teman-teman tidak balikin uang, diberi denda. Kalau teman-teman tidak mau bayar denda, dipanggil pengadilan. Kalau teman-teman tidak mau datang ke pengadilan, ditangkap. Kalau teman-teman menolak ditangkap, ditembak. Mengabdi negara itu penting, jangan disalahartikan. Itu penting, tapi itu harus lahir dari dalam. Bukan lahir dari pistol. Saya adalah Indonesia itu sendiri. Mengabdi untuk negara adalah mengabdi untuk diri saya sendiri. Cara terbesar yang teman-teman bisa lakukan untuk mengabdi, membela, menjunjung tinggi negara adalah menjadi individu yang paling kompeten, yang paling berkarisma dengan bisa berartikulasi secara canggih lewat lisan dan tulisan. Paling bijaksana, paling baik hati, paling berbudaya, paling berdikari, paling berdaulat. Individu. Bukan institusi, individu. Hanya dengan menjadi pribadi yang paling powerful but kind, keluarga Anda akan lepas dari garis kemiskinan. Jangan berpikir bahwa Anda punya hak untuk belajar. Hak itu resiprokal dengan kewajiban. Itulah mengapa kita makan hewan, hewan tidak makan kita. Oke. Hak Anda adalah kewajiban saya loh. Hak Anda untuk hidup adalah kewajiban saya untuk tidak membunuh Anda. Saya punya hak untuk makan. Berarti ada orang lain yang punya hak, kewajiban untuk buat makanan. Jangan lupa, hak Anda untuk belajar, itu juga kewajiban Anda untuk menjadi individu yang paling perkasa akibat belajar itu. Jangan berpikir Anda boleh bermalas-malasan, tapi yang akan kena akibatnya adalah keturunan Anda nanti. Kalau Anda tidak melakukan itu sebagai kewajiban. Nah, saya mau tutup itu dengan teman-teman, bahwa arti mengabdi untuk negara, tujuan dari kehidupan berkampus, itu membuat orang bisa berpikir secara kompleks, berpikir secara interdisipliner, mengerti posisinya di dalam kosmos, ingat akan akar dari budayanya, dan bisa menjadi individu yang membawa arti buat Indonesia. Yang bisa membawa Indonesia keluar dari gelap ke terang. Yang bisa akhirnya membawa Indonesia keluar dari kungkungan kolonialisme dan dengan narasi baru yang bukan berdasarkan retorika yang palsu dan masuk ke dalam, tapi keluar bersinar. Teman-teman harus bisa berbahasakan asing. Apapun itu, Inggris, Jerman, segala macam. Bukan supaya bisa berkomunikasi, tapi supaya bisa mengerti cara pikiran orang asing. Nasionalisme Indonesia harus keluar, bukan ke dalam. Nasionalisme Indonesia harus diejawantahkan lewat individu yang spektakuler. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak pada Bapak Bagus atas materinya yang sangat menarik. Ya, ini membuka pikiran kita sebagai mahasiswa reformasi, mahasiswa Universitas Trisakti. Nah, sebelumnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan angkat tangan.
Kak, pengen tanya, gimana cara kita jadi individual yang bijaksana, berdaulat, jadi independen, jadi yang lebih maju untuk menyinarkan Indonesia lebih maju. Bagaimana caranya, Kak? Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Langsung atau Boleh. Oke. Jadi individu yang lebih baik dari individu yang kemarin. Dah. Kalau kita selalu berpikir hal-hal yang bombastis ke depan, saya mau jadi ini, jadi mau itu, jadi mau ini. Saya ingatkan di awal speech saya tadi, bahwa dunia itu tidak bisa diprediksi. 4 tahun lagi teman-teman lulus, kalau nggak malas, saya lulusnya 5 tahun soalnya main Counter Strike terus. Itu akan sangat jauh berbeda. Teman-teman tahu nggak di Nottingham itu belajar. Saya mungkin mau bagikan riset saya sedikit ya. Saya riset tentang lahan gambut. Ini berhubungan dengan teknik sipil, padahal saya bukan orang sipil, tapi saya kolaborasi dengan dosen teknik sipil di situ. Indonesia punya lahan gambut banyak. Ya, 50 juta hektar menyelimuti ibu kota baru. Di situ. Lahan gambut adalah carbon sink. Tahu carbon sink ya? Maksudnya penyerap karbon natural yang terbesar dibandingkan hutan, dibandingkan mangrove, segala macam. Jadi Indonesia punya posisi vital. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara memprediksi dinamika gambut? Kenapa harus dimengerti dinamikanya supaya bisa direstorasi, supaya bisa dihitung karbonnya berapa? Kenapa harus dihitung karbonnya berapa? Supaya kita bisa jualan. Supaya diplomasi kita di luar negeri bisa bersenjatakan ilmu pengetahuan. Supaya diplomat kita tahu karbon kita berapa banyak. Nggak bisa didikte sama orang asing, teman-teman, begitu ya. Maka perlu dipengerti dinamikanya. Nah, untuk mengerti dinamika karbon itu sangat-sangat sulit. Teman-teman belajar tentang hidrolika nanti di tahun kedua ketiga. Nah, hidrologi adalah faktor terbesar yang mempengaruhi mengembang-mengempisnya lahan gambut. Karena dia adalah tanah lunak yang bisa kembang, bisa kempis. Di dalamnya adalah media berpori. Isinya air, isinya gas, dan udara, isinya batu-batuan dan metana. Gas rumah kaca yang jauh lebih parah daripada karbon dioksida. Orang ekologi, orang hidrologi, itu selalu adalah orang yang mencoba untuk memprediksi dinamika gambut. Tapi belum pernah orang teknik sipil. Kebayang nggak? Ngapain orang teknik sipil ngurusin gambut? Tapi orang teknik sipil akan belajar elastisitas seperti orang mekanik. Karena dia harus bikin bangunan. Nanti tahun keempat mungkin teman-teman akan belajar gempa bumi, betul? Betul kan? Bangunan-bangunan di Jepang mengatasi gempa bumi dengan pemahaman tentang elastisitas. Kalau kita airi habis-habisan lahan gambut itu, pohon, terutama di daerah kita, pohon tropis yang beratnya sangat lebih berat, akarnya jauh lebih besar, itu akan tumbuh. Dan kalau tumbuh dia punya beban mekanik. Kalau punya beban mekanik dia akan mengepres tanah, compacting tanah. Dan itu akan sangat mempengaruhi dinamika gambut. Tapi orang ekologi, orang hidrologi nggak mengerti tentang itu. Yang mengerti siapa? Orang sipil. Makanya saya harus pergi ke teman saya di Departemen Sipil, Dr. Gabriele Albertini. Gimana caranya kita ngurusin gambut? Gitu juga bingung. Oh, ada urusannya sama gambut. Itu teman-teman. Dunia yang akan menunggu teman-teman ke depan. Dunia sangat interdisipliner. Sekarang lulusan di Inggris itu pergi keluar setelah dia lulus, bikin perusahaan 3D printing. Yang di 3D printing tahu ya? Yang di print apa? Organ tubuh. Sintetik. Sekarang pertanyaannya satu, dia waktu S1 harus belajar apa? Dia harus belajar apa? Biologi, belajar manajemen, belajar engineering, belajar seni, belajar marketing, semuanya. Itulah dunia yang menunggu teman-teman. Dunia sangat volatil. Menjawab pertanyaan Torik, di dalam matematika, apapun yang non-linear akan jadi linear dalam segmen yang sempit. Polinomial itu akan jadi garis lurus kalau dilihat di mikroskop.
Apapun yang non-linear akan jadi linear di waktu sempit. Dunia yang tidak bisa diprediksi, naik turun non-linear, seperti kurva yang bergolak-galik. Kalau dilihat dari jangka waktu yang pendek, per hari, akan jadi garis lurus. Paham ya? Pertanyaan Torik adalah bagaimana menjadi individu di masa depan yang sangat kompleks. Adalah untuk mengecilkan zona teman-teman, melihat hidup teman-teman di waktu yang sempit. Apakah jam ini saya lebih bagus dari pagi tadi? Apakah hari ini saya lebih bagus dari kemarin? Oke. Terima kasih Torik atas pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Bagas udah menjawab. Ada pertanyaan lagi? Kami kasih 2 slot lagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Trisha. Saya berasal dari Rote, Pulau Terselatan Indonesia. Saya dari Prodi Teknik Sipil. Untuk pertanyaan saya yang tadi saya tangkap itu, Bapak menjelaskan sedikit tentang, kalau yang saya tangkap ya, tentang pemuda sekarang mengalami krisis identitas, yaitu identitas budaya. Sekarang ini pemerintah dan juga para pengajar marak untuk mengajarkan bagaimana kita harus mengenal terus tentang budaya kita ke depannya. Tetapi walaupun kita dipaksa atau disuruh untuk mengenal, tapi kita masih membantah begitu. Masih sulit untuk mengenal budaya Indonesia. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya juga merasakan hal tersebut. Teman-teman saya di lingkungan saya juga merasakan hal yang sama, yaitu kurang mengenal identitas kita atau budaya kita. Menurut Bapak, bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan luar biasa bagus. Sebenarnya budaya itu apa sih? Tadi saya sudah bilang sedikit, 1 kalimat doang, tapi nggak saya dalamnya lebih jauh. Budaya itu secara teknis ya, secara teknis itu adalah pola yang diteruskan turun-temurun. Pola apa? Apa aja? Kebiasaan, berbahasa, adat istiadat, pengetahuan, itu juga budaya loh. Ada pengetahuan tentang bagaimana bumi ini bersikap. Itu adalah budaya beberapa suku di Pulau Jawa. Pemahaman orang Minang tentang alam semesta, dia panggil Bundo Kanduang. Ibu Pertiwi, Mother Nature. Pengetahuan dia. Sebenarnya ini ada diskusi yang marak. Apakah kebudayaan harus jadi kementerian sendiri? Pernah dengar nggak? Karena penting gitu kan. Kalau dilihat dari set teori di segi matematik, orang akan tahu mana yang lingkupnya lebih besar dari mana, ya. Dan kalau pakai kacamata itu melihat kementerian harus distrukturisasi, yaitu kementerian membawahi ke Direktorat Jeneralan yang merupakan subset dari set yang lebih besar, maka harusnya pendidikan adalah ke Direktorat Jeneralan di bawah Kementerian Kebudayaan. Permasalahannya bukan dipisah atau enggak. Permasalahannya mana lebih besar dari mana? Harusnya. Oke, tapi ada permasalahan pragmatik. Indonesia punya 4.000 universitas, harus secara birokratis. Oke, itu alasan yang lain. Pengertian tentang kebudayaan kita adalah pengertian dari UNESCO, Arts and Heritage. Itu pengertian budaya kita. Arts and Heritage. Lebih dari itu budaya, bukan hanya Arts and Heritage. Jadi jangan teman-teman sangka bahwa budaya itu adalah hanya sekedar tari-tarian dan tempe segala macam itu budaya. Bukan. Pengetahuan itu adalah budaya. Sentimen dari rekan kita dari Pulau Rote ini betul. Bahwa kita asing kepada budaya kita sendiri. Apalagi mereka yang hidup di Jakarta. Saya kemarin kembali lagi ke Lombok, karena saya bolak-balik situ terus. Saya ngomong sama dosen Fakultas Hukum, bukan filsafat, hukum. Dia bilang, kalau mau mengajari orang-orang di sini tentang pengaturan sampah, dia nggak ngerti bahasa legal dengan bahasa Indonesia yang baku. Karena artinya beda. Harus diterjemahkan ke bahasa adat. Gitu. Ini permasalahan kita karena kita asing terhadap
bahasa yang merupakan karier dari budaya itu. Orang, jadi gini ya, saya punya anak 4 bulan yang terakhir. Dia satu hari baru tahu kalau dia punya tangan. Jadi dia ngeliatin tangannya gini tuh. Bukan karena ibunya orang Jerman ya begini terus gitu. Maksudnya dia ngeliatin tangannya. Oke. Dia ngeliatin tangan, dia nggak tahu itu tangan dia. Ya, dia ngeliatin kaki. Jadi bagi dia badan itu disintegral tuh. Ya, nanti begitu dia dewasa baru dia jadi satu, baru dia bisa perintah jari kelingking nggak pakai mikir lagi. Nah, kita itu sebagai negara mirip-mirip kayak gitu. Kita mau ngomong orang di Pulau Rote dari otak sentral dimanapun sentral itu berada, mungkin di ibu kota baru saya nggak tahu. Nggak bisa. Dia nggak ngerti. Itu permasalahannya. Secara birokrasi, kebudayaan harus menjadi fasilitator, bukan jadi pembuat acara. Sentral, otak, harus mendapatkan lebih banyak input, bukan output. Input dari Pulau Rote, dari Bugis, dari Minang, dari tempat-tempat yang lain. Halmahera, segala macam. Barulah kita paham tentang diri kita sendiri, barulah sang bayi bisa dewasa. Nah, itu PR kita bersama-sama. Tapi setidaknya sebelum kita ngobatin masalahnya, kita harus diagnosa dulu masalahnya apa. Salah satunya itu. Jangan berpikir ya, satu lagi kalau boleh segue sedikit, bahwa kepemimpinan yang arif dan bijaksana itu akan lahir dengan sendirinya. No. It's within you. Kalau tidak ada di sini yang bernafsu bahkan untuk menjadi individu yang paling kompeten, tidak akan ada pemimpin yang kompeten. Stop looking outward, looking inward. Oke. Mungkin ada last question guys yang mau Okay. terakhir. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristel, saya asal dari Jakarta, dari Prodi Teknik Sipil. Sebelumnya saya ingin bertanya Prof, perihal berpikir kritis. Oke. Banyak orang-orang yang saya temuin yang memiliki pikiran kritis menganjurkan saya, kan saya suka tanya gitu, gimana caranya berpikir kritis ya? Banyak yang menganjurkan untuk membaca buku. Hingga suatu waktu saya, karena sudah banyak masukan-masukan seperti itu, saya mencoba untuk membaca buku filsafat. Saya baca Dunia Sofi karena katanya itu memiliki bahasa yang mudah dimengerti. Memang saat saya membacanya, saya... Dunia Sufi? Dunia Sofi, ya. Oh, Dunia Sofi, oke. Saya dapat mengertinya, cuman saya tuh saat membaca, saya terbawa gitu. Tapi setelah membaca tuh, dan saat saya dihadapi permasalahan lain yang memang mengharuskan saya berpikir kritis, saya nggak bisa gitu berpikir kritis. Jadi kayak saat saya membaca doang, saya bisa berpikir kritis, tapi setelah saya membaca, saya rasa efeknya itu kayak udah nggak ada gitu. Jadi kayak nggak berlangsung dengan lama gitu. Hingga saya berada di statement, menurut saya berpikir kritis itu adalah sebuah talenta gitu. Mungkin bawaan dari lahir gitu. Saya sampai-sampai berpikir gitu karena kadang kalau dihadapin masalah-masalah memang sekali lagi menghadapi pikiran kritis, saya nggak bisa berpikir kritis. Jadi saya mohon mungkin bisa diluruskan pandangan saya ini jika ya memang salah. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan luar biasa bagus. Ada sebenarnya ada implisit 2 pertanyaan di situ. Mungkin dibawa dari lahir. Saya ke situ dulu sebelum caranya berpikir kritis gitu ya. Ada bidang studi baru itu maksudnya kurang dari 100 tahun kira-kira. Namanya epigenetics. Ada pernah dengar? Epigenetics. Dia mempelajari epigenom. Rangkaian DNA lah gitu. Rangkaian protein DNA gitu ya. Pertanyaannya sekarang begini, apakah input sosial, trauma sosial itu bisa diturunkan dari ibu ke bayi?
konsensus yang sekarang di dunia pendidikan adalah ya epigenetics. Saya punya teori. Teorinya masih dimasak setengah matang, jadi belum jadi buku. Bahwa teman-teman bayangkan ya, penjajahan Belanda itu sekitar 300-an tahun. Oke? Kalau manusia punya anak umur 20, berarti 300-an tahun itu berapa generasi? Wow, Allah, 5. Bapaknya saya, bapaknya saya, bapaknya saya, bapaknya saya, bapaknya saya itu baru 5 kali loh. Ya, bapaknya saya terus. Kebayang ya, lamanya ya. Nah, epigenetics bilang trauma sosial, makanya perbudakan dan lain hal sebagainya, itu merubah rangkaian DNA kita. Dan rangkaian DNA kita itu diturunkan dari ibu ke bayi. Paham kan maksud saya kemana? Nah, inilah yang membuat negara kolonialisme itu susah keluar dari kungkungannya. Dan secara fenotype terlihat. Bahkan secara perilaku pun terlihat. Kenapa orang Indonesia kalau foto bareng pasti begini nih dulu. Mungkin secara alam bawah sadar kita udah tahu. Karena yang duduk begini orang... Ada seorang guru besar di Amsterdam namanya Gouda, Frances Gouda. Dia bilang, pada waktu itu Belanda, masyarakat itu juga pengen tahu, ngapain Anda ada di Indonesia? Emangnya orang situ jahat semua? Enggak, orang situ orang moral. Nah, sang pelucut Indonesia ini, yang melucuti Indonesia ini, dia mau menjustifikasi kehadirannya di Dutch East Indies ya kan? Dia kirim foto, fotonya yang sumringah dong. Itu bahwa kita di sini memanusiakan manusia. Kita mau memberikan kebudayaan kepada alam yang liar. Dikirimlah foto-foto balik ke Belanda. Yang dikirim adalah perwira gagah berkumis, biasanya berbajukan militer, dengan Pakubuwono, Hamengkubuwono, seorang figur yang dihiasi dengan perhiasan, lebih kecil badannya, cenderung feminin, dan foto itu dikirim sebagai sebuah simbol pernikahan. Seperti itu di alam bawah sadarnya. Bahwa dia adalah kebudayaan dan kita adalah resipien. Kita adalah liar. Itu mungkin salah satunya kita tidak bisa berpikir kritis. Kita tidak berani berpikir kritis. Gitu loh. Mungkin. Nah, untuk keluar dari sini bukan hal yang trivial. Nah, yang kedua, gimana caranya berpikir kritis itu? Maksudnya apa yang disebut berpikir kritis? Filosofi itu adalah hal yang baik. Banyak sekarang di media populer orang bilang, filosofi udah mati, yang penting ilmu pengetahuan. Filosofi adalah pohon ilmu pengetahuan. Pohonnya ada di situ. Kalau teman-teman ngomong sama orang, teman-teman bayangkan di kepala dia ada pohon pengetahuan ya. Yang bercabang, keluar ranting, keluar daun. Oke? Begitu dia ngomong tentang kebebasan bertindak, filosofi tentang free will, di cabang lain akan ada filosofi tentang hukum. Saya kasih contoh. Misalnya ya, ranting yang satu kalau memang dari pohon yang sama, bilang bahwa dunia ini tidak ada free will. Oh, arwah itu tidak ada. Nyawa itu tidak ada. Oke. Free will tidak ada. Manifestasinya di ranting lain, di ranah judikatif, itu adalah kalau begitu, kalau saya ngebunuh orang, saya barang rusak atau orang jahat? Kalau nggak ada free will, kita barang rusak. Bukan orang jahat. Barang rusak itu dipenjara atau direhabilitasi? Direhabilitasi. Oke. Itu caranya berpikir. Kalau ada pohon yang sinkron. Begitu. Untuk menjadi kritis, Anda harus menguji external reading Anda kepada pohon itu. Dan pohon itu hidup. Dia berpikir. Dia bisa membantah ranting baru yang masuk. Nggak asal bantah. Kritis bukan berarti lu ngomong apa, gue ngomong yang lain. Bukan itu mah action. Berpikir kritis itu ada pohonnya. Gitu loh. Ketika Anda menilai teknologi, Anda lahir
Filosofi. Filosofi lahir dari kebudayaan. Kita punya filosofi itu sendiri. Nah, ini sangat sulit untuk diajarkan di ruang kelas. Karena di ruang kelas sekarang sangat terpaku pada edukare. Diajarkan dengan drill seperti itu. Hal seperti itu lahir dari keliaran berpikir teman-teman untuk membaca buku yang bukan teknik sipil aja. Untuk melihat filosofi tentang hidrolika dari sudut pandang yang lain. Itu berpikir kritis. Jadi mudah-mudahan teman-teman lulus 4-5 tahun di sini tumbuh pohon itu ya yang bisa membuat pendapat teman-teman di berbagai sektor itu sinkron. Saya pernah ngomong di satu sisi, inilah tujuannya ada debat. Kenapa debat itu adalah salah satu marker yang dipakai oleh kebudayaan berabad-abad untuk memilih pemimpin. Supaya pemimpin itu pohonnya kelihatan. Kenapa? Pemimpin akan membawa kita ke dunia yang kita belum pernah tahu sebelumnya. Dan dia bukan hanya orang yang mempertaruhkan dirinya, dia akan mempertaruhkan kita. Kita harus lihat pohonnya. Ketika debat berlangsung, dua orang yang katanya punya pohon itu akan saling bertebasan ranting. Sampai akhirnya akarnya kelihatan. Kalau akarnya kelihatan dan ada situasi yang acak seperti pandemi, climate change yang belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah ada metode penyelesaiannya, kita bisa tahu karena pernah lihat akarnya, pohonnya akan tumbuh kemana. Oh, akarnya adalah orang sosialis. Oh, akarnya orang kapitalis. Kalau ada masalah ini, pasti ujung-ujungnya naikin pajak. Pasti ujung-ujungnya pasti ujung-ujungnya austerity atau quantitative easing atau apa. Itu masyarakat pernah lihat. Saya mau tutup sekali ya karena ini pertanyaan terakhir ya. Teman-teman itu di sini punya tanggung jawab loh. Dunia ini kehilangan standar, bukan dunia, Indonesia kehilangan standar. Ketika masyarakat awam yang tidak seberuntuk teman-teman bisa bayar uang puluhan juta masuk ke sini, mau tahu apa yang benar dari apa yang salah, dia lihat teman-teman. Dia nggak baca jurnal paper, dia nggak baca buku hidrolika, dia lihat teman-teman. Bahwa ada Profesor A atau pelajar ini lulusan dari Trisakti, dia bilang ini, gue kagak ngerti bener atau enggak, tapi minimal gue dengerin. Oke? Al-Farabi bilang bahwa ilmu pengetahuan itu privilege bagi orang yang bisa berpikir. Bagi masyarakat kaum awam, imaji, narasi, cerita. Dia baca tentang etika dari Hamlet kalau di Inggris, karya Shakespeare. Hamlet itu Lion King. Sama persis. Anak-anak Inggris tahu tentang etika raja, pembentukan raja yang bermoral baik seperti apa tadi Hamlet. Dia nggak baca jurnal paper, teman-teman baca jurnal paper. Dia akan melihat teman-teman. Nah, ketika guru besar di Indonesia bisa dicabut, ditarik seenaknya, diturunkan karena plagiat, karena ini, karena itu, kita kehilangan standar. Dan itu adalah hal yang berbahaya. Membuat kita rentan. Ketika ada permasalahan, masyarakat tidak tahu harus melihat kemana. Kalau teman-teman tidak ambil peran itu sebagai manusia kritis yang bisa memberikan jawaban dengan bahasa yang mereka mengerti, habis. Kita habis. Kita akan balik ke tribalisme, fanatisme, dan kekerasan. Orang bilang kemarin demo. Wah, perilakunya seperti binatang. Bakar ini, bakar itu, bakar ini. Ya. Karena mereka berpikir lewat imaji. Mereka melihat contoh dari teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa menjelaskan itu, kalau universitas tidak bisa menjelaskan rasionalitas, seperti itu. Yang ada adalah tribalisme dan kekerasan. Oke, seperti itu. Teman-teman harus menerjemahkan apa artinya. Makanya kita punya representatif demokrasi. Makanya nggak setiap ada permasalahan kita referendum. Kalau di Swiss, orangnya sudah melek intelektual semuanya. 20.000 orang berkumpul di dalam satu kanton atau negara bagian Swiss. Jadi hukum langsung. Makanya di Swiss tanya orang sembarangan, 99% kagak tahu nama presidennya siapa.
Ada yang tahu nama Presiden Swiss? Nggak bakal ada yang tahu. Saya juga nggak tahu. Kenapa? Nggak penting. Individunya tuh udah jago, udah bisa berartikulasi. Dia bisa bikin hukum sendiri 20.000. Kita belum bisa begitu. Maka teman-teman harus menerjemahkan apa keresahan masyarakat di situ. Oke, terima kasih.